Bismillahirrohmanirrohim. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama aku Asdosmaker di channelku seperti biasa, Asdosmaker. Pada kesempatan kali ini pertemuan ketiga ya. Pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, dimana kemarin kita sudah membahas soal yang sudah kita bahas kemarin. Nih ya, kemarin kita sudah bahas soal ini. Kita sudah menyelesaikan sampai di nomor 6 ya, kemarin sudah ngisi data ya. Coba kita buka lagi datanya di Ramayanti Swalayan. Jangan lupa di enable ya. Kita punya tabel kasir kemarin ya, ini datanya sama seperti ini. Dari K1 sampai K8 semua sudah aku inputkan ya di sini. Oke, tapi sebelumnya tolong hentikan video teman-teman sejenak dulu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Lalu jangan lupa juga untuk like video-video yang aku upload. Ini kemarin aku sudah ngupload satu buah video cara membuat, mengedit, dan mengisi tabel di Access yang pertama kali kemarin. Ini pertemuan 2 kemarin, sekarang pertemuan 3. Kalau teman-teman suka silahkan di like. Kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman hubungi di kontak personku di sini, oke? Atau kalau tidak, tinggalkan komentar teman-teman di sini. Terus kalau teman-teman mau subscribe, jangan lupa login terlebih dahulu, oke? Oke, balik lagi ke bab dan pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas mulai dari nomor 7 ke bawah. Oke, nomor 7 adalah tutup database Ramayanti Swalayan ACCDB. Berarti kita close database ini pakai close ini, atau teman-teman boleh close di sini juga boleh, terserah. Tapi aku lebih suka close pakai ini aja karena biar aksesnya masih terbuka. Di close. Kalau sudah, buatlah database baru dengan nama minimarket.accdb. Berarti kita akan membuat database baru. File sama seperti membuat database baru seperti kemarin, kita pakai blank desktop database. Namanya adalah minimarket. Oke, kita kasih di sini nama minimarket. Oke, kita tempatkan di dokumen aja biar jadi satu, sama di sini ya, jadi satu. Kita close dulu. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin karena kita sudah menggunakan tabel desain ya, pakai desain view. Sekarang kita menggunakan mode tabel ya. Mode tabel kita gunakan di sini, ini tabel ya. Di sini ada tabel desain yang kita gunakan kemarin, sekarang kita gunakan tabel. Kita pakai yang ini. Nah, ini sama seperti pada saat kita pertama kali membuka akses pertama, kita disediakan satu buah tabel baru, tapi dengan struktur yang sudah ditentukan oleh akses itu sendiri. Ada satu buah kolom yang namanya ID. Kalau kita tidak mau menggunakan ini, kita bisa setting sendiri sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah, kita baca nomor 8 dulu. Kemudian buatlah tabel baru dengan nama tabel jenis barang dengan menggunakan tipe tabel dan isikan datanya seperti di bawah ini. Berarti ketika kita menggunakan tabel, kita harus pertama simpan terlebih dahulu tabelnya. Nih, namanya tabel jenis barang. Oke. Tabel jenis barang. Oke dulu. Nah, ini tabel jenis barangnya. Nah, kalau kemarin kita langsung isi di sini, nah sekarang kita edit struktur datanya di sini juga. Jadi ada dua cara. Kemarin kita gunakan design view, sekarang kita pakai tabel. Oke. Di sini ada dua buah field name, yaitu kode jenis dan nama jenis menggunakan ini tadi, tabel. Kita isikan ini tadi nanti seperti ini, tetapi kita edit dulu struktur tabelnya seperti ini. Oke. Nah, field name-nya adalah KD JNS dan nama JNS. Oke, KD JNS. Yang pertama kita KD JNS. Terus kita tambahkan lagi di sini add. Mana add-nya? Di sini nggak ada. Klik to add, berarti kita milih salah satu dari tipe ini
ya, ada short tag number seperti kemarin. Kalau kita kemarin kan pakai desain, berarti kan kita milih pakai data tipenya kan kelihatan. Nah, sini kita langsung klik di sini, dia akan muncul tipe datanya. Dan tipe data yang kolom kedua adalah short text. Yang pertama juga short text, sama. Berarti kita pilih short text. Nama fieldnya adalah nama underscore JNS. Oke, nama JNS seperti ini. Untuk yang pertama tadi strukturnya, nah kalau misalkan yang pertama tadi kan nggak keluar karena sudah ada. Strukturnya itu berada di sini teman-teman. Sini, kode JNS, nama JNS. Nah, kita pakai apa di sini? Kita bisa edit juga di sini semua. Panjangnya, terus name and captionnya, default value-nya, tipe datanya apa, dan di sini sudah ada semua. Nah, di sini kita pakai short text ya kan tadi. Pencet. Ini kita hit dulu. Nah, ini kan tadi kode jenis pakai short text ya. Terus field size-nya berapa? Nah, di sini itu tipenya karena ini otomatis, berarti dia tipenya data tipenya adalah auto number. Kita harus rubah ke short text dulu. Terus panjangnya berapa? Kita lihat lagi di soalnya. Panjangnya 5 dan 30. Oke, yang ini panjangnya 5. Yang ini panjangnya 30. Oke. Ya sudah. Ini panjangnya 5, ini panjangnya 30. Tipenya sama-sama short text-nya. Sama-sama short text 530, formatnya lebih besar, captionnya kode jenis dan nama jenis barang. Di sini formatnya name and captionnya, di sini kode jenis, captionnya adalah kode jenis. Oke, terus yang ini name and captionnya nama jenis barang. Oke, sudah? Tadi ada yang apa di luar? Gak apa-apa, kedengaran dikit. Oke, sudah. Nah, berarti sekarang kita tinggal ngisi datanya saja. Oke ya, kita tinggal ngisi datanya di sini sesuai dengan yang ada di sini. JNS 01 sampai JNS 06. Oke, kita isikan dulu. JNS 01. Kita copy aja. V. Oke, sampai JNS 06. Namanya rokok kosmetik kamar mandi. Rokok kamar mandi. Terus elektronik jamu minuman. Oke, sudah selesai. Jadi seperti ini. Kalau kita kemarin pakai tabel desain, sekarang kita pakai tabel ini. Oke. Jadi seperti ini. Kita sudah selesaikan sampai ke nomor 9. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 10. Tutup kembali database minimarket dan buka aplikasi MS Excel. Oke, sekarang kita tutup dulu. Ini close seperti tadi di sini close. Nah, sekarang kita buka Excel. Gimana cara buka Excel? Sama, kita pakai run command Windows R, terus kita ketikkan Excel seperti ini. Oke. Sekarang kita buka. Sama, kalau tadi kita di akses kita pakai blank database, di sini kita pakai blank workbook. Oke. Setelah itu kita balik lagi ke soalnya. Nah, tutup kembali bla bla bla, ketikkan data seperti di bawah ini. Kita ketikkan data seperti di bawah ini, kode sub, nama sub, alamat sub, persis seperti ini. Kita ketikkan dulu, oke? Kita ketikkan di Excelnya, misalkan dari sini aja, berarti sesuai dengan ini, kode SUPP. Kode SUPP. Terus nama, alamat, kota. Alamat. Oke, seperti ini. Kita besarkan dulu biar kelihatan.
Oke. Nah, kode nama alamat kota. Oke. Isinya adalah S1 sampai S5. S01. Kita copy aja. Oke. Sama kayak di Excel, berarti tinggal ditarik. Oke, 1 sampai 05. Sudah? Terus PT Aneka Ria. Ini namanya berarti Aneka Ria Megah Jaya. Ini harusnya di skip ini biar lebih cepat, tapi karena ini sedikit jadi nggak usah aku skip, biar teman-teman lebih tahu aja cara ngisinya seperti apa. Mikasa salah. Raja Wali. Sambil kalau misalkan teman-teman bosan, teman-teman boleh klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya kalau teman-teman suka, atau kalau misalkan masih penasaran boleh sambil tulis komentar di bawah kalau masih penasaran dengan video-video yang aku upload. Teman-teman boleh bertanya di kolom komentar. Cipto berapa? Yang kulebarkan dulu biar kelihatan. Oke. Adi Sucipto 50. Jalan Diponegoro 11. Jalan Ciliwung 33. Kok kurang satu ya kayaknya. Nah, Diponegoro Sentosa dulu. Sentosa 12A. Oke, terus kotanya Surabaya Malang Blitar. Oke. Malang Blitar. Oke, ada sedikit kesalahan di sini. Surabaya. Oke, dari sini aku kasih border dulu seperti ini biar lebih kelihatan. Oke, sudah. Datanya sama sekarang ya, keroncong dan seterusnya. Nah, dari sini kita sudah buat ini. Oke, kemudian Anda boleh memberi nama range pada set tersebut dengan nama T-supplier. Oke, kalau sudah disimpan dengan apa, dt supplier.xls. Kita kasih nama dulu. Ini di blok dulu, setelah itu dikasih nama ringnya di sini. Namanya T supplier. Oke, kita namai dulu di sini. Supplier. T supplier. Oke, sudah. Kalau sudah disimpan, file, save. Aku simpan di tempat yang sama saja, di dokumen juga biar gampang nanti nyimpannya dengan nama dt supplier. Oke, simpan. Oke, lah kembali lagi ke soalnya. Setelah selesai, tutup aplikasi MS Excel Anda. Sekarang di close. Setelah di close, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah membahas tentang bab kedua. Bab kedua aku lanjutkan aja di sini sekalian karena durasinya masih pendek. Jadi aku lanjutkan aja di sini. Oke, sekarang kita buka lagi database Ramayanti Swalayan. Kita buka lagi aksesnya. Kita buka file, open. Database kita tadi masih di mana? Belum ada. Nah, kalau belum ada, cari di sini. Komputer, browse. Kita cari Ramayanti Swalayan. Oke, di open. Nah, kita buka tadi database kita. Nah, importlah tabel jenis barang yang ada di database minimarket ACCDB. Berarti kita diwajibkan untuk import data yang ada di sini, dimasukkan ke dalam sini. Oke, paham ya? Ini database Ramayanti Swalayan ACCDB.
Sedangkan kita tadi sudah buat minimarket juga. Nah, data yang kita buat di minimarket kita importkan ke dalam Ramayanti Swalayan, sehingga di sini nanti muncul satu tabel baru yang namanya sesuai dengan yang sudah kita buat di database minimarket. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan lagi. Lalu yang ketiga, import juga data yang ada di MS Excel dengan nama DT Supplier, dan setelah itu Anda sesuaikan propertinya seperti di bawah ini. Oke, kita lakukan yang nomor 2 dulu. Kita import dulu data, berarti kita pakai external data, karena sumbernya datanya dari Access, kita pilih Access di sini. Terus kita cari dulu tempatnya dan database-nya. Database-nya tadi namanya minimarket, ini sumbernya dimasukkan ke dalam tujuannya Ramayanti Swalayan. Tujuannya ini, sumbernya ini. Oke, kita open. Lalu kita ada dua pilihan di sini, import tabel query, form report, macro, and module into the current database. Kalau yang kedua ini link to the data source by creating a link table. Kalau kita pakai yang atas, berarti kita ngambil data yang ada dari minimarket dimasukkan ke dalam Ramayanti. Kalau pakai ini, dua datanya masih ada, cuma ngelink saja. Oke, karena kita butuh data dan import, kita pakai yang atas. Oke. Nah, di sini muncul satu buah tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu tabel jenis barang namanya, ya kan, tadi sudah kita buat. Kita klik dulu tabelnya, lalu kita oke. Nah, ini dicentang boleh, enggak juga enggak apa-apa. Lebih baik kalau aku nggak usah dicentang, di close saja. Oke. Jadi kita masuk di sini ada tabel jenis barang. Nah, kalau misalnya kita buka tadi minimarket, di enable dulu. Ini minimarket ya. Yang ini Ramayanti muncul satu tabel baru, yaitu tabel jenis barang, persis sama seperti yang dari tabel jenis barangnya di minimarket. Oke, kita close dulu minimarketnya. Isinya pun sama persis seperti ini. Ini yang dari Access. Nah, sekarang yang dari Excel. Untuk pertanyaan yang nomor 3, import juga yang ada di Excel. Oke, kita import dulu. Sama, kalau tadi kita dari Access menggunakan Access, kalau dari Excel kita gunakan Excel. Cari tempatnya di mana dulu. Ini tadi namanya, salah nama. GT Supplier, nggak apa-apa. Oke, di open. Nah, sekarang kita mau ngimport kemana? Di sini ada 3 pilihan. Kalau kita pakai yang atas, kita ngimport data seperti tadi dari Access ke Access. Kalau sekarang dari Excel ke Access. Kalau pakai yang ini, kita menambahkan data saja, isi data dari dari Excel yang kita buat tadi. Ya, kan ada datanya tadi Excel, kan kita masukkan ke dalam tabel yang kita inginkan di sini. Seperti ini. Milih di sini kan ada 2 tabel, berarti di sini pasti ada 2 tabel. Ini untuk menambahkan datanya saja. Karena kita pingin yang ketiga sama untuk ngelingkan dari tabel yang dari dari Excel ke Access. Nah, karena kita ingin import saja, berarti kita pakai yang atas. Oke. Nah, di sini tadi kita punya yang namanya ring, karena kita tadi menamainya dengan ngeblok. Tadi kan di Excel kan kita blok thread gitu kan, terus kita namai dengan DT Supplier. Ya kan? Kita pakai yang ini. T Supplier tadi namanya. T Supplier. Berarti kita pakai show name ring. Kalau kita pakai sheet, kita pakai yang atas. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Tadi cuma ada satu sheet. Sheetnya yang pertama isinya ini. Kalau misalkan banyak data dan banyak tabel di Excel, lebih baik kita pakai ring. Kita blok datanya, lalu kita ring seperti tadi. Terus pilih ini. Kita next dulu. Nah, di sini ada combo box. Kita centang first row contain column heading, karena yang pertama ini bukan data, karena yang pertama ini adalah sebagai nama kolom, jadi kita harus centang. Kalau nggak centang, ini jadi data yang pertama nanti, yang paling atas. Oke, kita centang dulu, terus kita next. Nah, di sini ada field option, kita mau urutkan atau enggak. Kalau enggak, yang usah di next. Kalau di sini biasanya jarang dipakai, kita next saja langsung. Nah, di sini kita butuhkan seperti tadi, kita ketika nyimpen pertama kali membuat tabel pertama kan ada pesan peringatan, apakah mau diberi primary key. Nah, seperti itu. Nah, di sini sama, munculnya di sini. Kalau kita di sini ada 3 pilihan. Kalau kita pakai yang atas, berarti aksesnya memberi primary key sesuai dengan
akses itu sendiri menggunakan ID, ditambahkan satu kolom di paling depan yaitu kolom ID. Nah, kalau paling bawah dia pasti no primary key, tidak ada primary key-nya. Kalau kita pilih yang tengah, kita bebas milih primary key kita mau taruh di mana. Dan pastinya primary key itu adalah yang paling pembeda dan beda dari yang lain, dan itu pasti kode. Oke, kita next. Kita namakan T supplier ini, import tabelnya kita namai dengan tabel supplier. Ini. Oke, di finish dan close. Oke, tabel supplier. Nah, kan muncul sama seperti yang kita ketikkan di Excel tadi. Jadi fungsinya adalah untuk mengimport data dari Access atau dari Excel menuju database yang kita inginkan. Di sini tujuannya. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal selanjutnya. Sesuaikan struktur datanya seperti ini untuk supplier. Oke, disesuaikan seperti ini. Kode sub, short tag 5, 25, 30, 15 dan seterusnya. Ada. Kan tadi di Excel kita tidak bisa nyeting. Jadi tugas teman-teman sekarang adalah nyeting ini sesuai dengan struktur datanya. Caranya di home, view, dan teman-teman bisa edit semuanya di sini. Oke. Aku nggak tunjukkan ini, teman-teman harus kerjakan sendiri dulu. Setelah itu kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video dari Kang Roni untuk pertemuan 3. Nanti kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu soal keempat, tabel keempat untuk tabel barang. Sebelumnya teman-teman kerjakan ini dulu. Soal keempat aku lanjutkan di video yang selanjutnya. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe, belum like, silahkan subscribe dulu. Kalau belum like atau suka dengan video yang aku upload, silahkan di like dulu videonya. Dan kalau tidak suka, boleh dislike. Jangan lupa kalau nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh hubungi aku di nomor yang sudah aku sediakan di channel Asdosmaker, atau bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, cukup sampai sini saja. Kang Roni pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.